Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat, kita ketemu lagi masih dengan Pak Puji di sini dan juga produk Al-Fatih ya. Melanjutkan ya pembahasan sebelumnya yang dimana untuk pertemuan sebelumnya kita membahas produk minyak Al-Fatih yang terkait dengan urat, otot, dan tulang. Ya. Untuk pembahasan kali ini kita akan fokus ke dua minyak ya. Apa dan bagaimana sejarah pembuatannya, terus spesifikasi manfaat ya. Karena yang pastinya ini Pak Puji sebagai formulator sudah memikirkan dalam artian produk yang satu produk dengan dua produk yang lain ketika mirip-mirip pastinya ada spesifikasi yang ini. Karena memang kompetensi beliau sebagai konsultan kesehatan holistik. Jadi untuk kali ini kita akan membahas dua minyak ini Pak Puji. Jadi ada minyak kecubung dan minyak kusen ya. Kalau bisa dikatakan bahwa dua minyak ini, kalau yang mungkin informasi sahabat sekalian terkait dengan penyembuhan luka, terkait dengan mungkin ada juga sahabat yang menjumpai produk ini di tempat terapi ya, ketika dibekam dilihat di ruang terapi ada minyak kecubung atau juga minyak kusen. Kalau untuk secara rinci lagi, secara detail ini gimana ini Pak Puji terkait dengan berarti ide pembuatan dua minyak ini dan juga manfaat spesifiknya itu? Kalau sebagian itu kan, kalau yang di awal kan kita urat otot ya. Nah, kita bicara tentang masalah darah. Nah, darah berarti ketika kita kebutuhan tentang darah yang panas, kemudian muncul borok nanah, terus pendarahan, menghentikan pendarahan yang sifatnya panas, maka kita gunakan minyak kecubung dan kusen. Itu nanti memang kita jadikan satu. Jadi namanya nanti kusen aja, tapi kecubung melebur isinya bersama. Ini aja masih kita coba perbaiki untuk kecepatan perbaikan, terutama untuk borok ya. Karena kasus-kasus borok itu kan banyak banget. Kalau untuk darah yang stagnan, darah yang pendarahan karena panas, habis dibekam kemudian diolesi, itu bekam basah ya, kemudian diolesi itu kan cepat, itu sudah lah nyampe. Yang saya lagi ini supaya kecepatan penuh itu diborok nanah. Pada kasus-kasus perubahan cuaca itu kan anak-anak suka borok nanah itu yang menular. Gitu nah ya, itu skabies itu saya belum ketemu yang cepat itu. Ini bisa kering, tapi kurang cepat kalau menurut saya gitu. Padahal bahannya itu sudah bahan memang untuk borok dan nanah. Itu dari tanamannya itu dia spesialis ke sana. Tapi dalam kenyataannya masih belum. Apakah ikatan minyaknya harus dirubah? Itu karena dalam kasus itu seperti minyak super, susut perut atau minyak urai. Ini kisah dulu nggak laku. Herbanya sama, bagus. Tapi begitu dirubah penghantarnya, itu baru reaksinya kerjanya muncul ya, cepat. Reaksi yang diharapkan muncul. Berarti kan mungkin dia spesialis untuk luka borok, tapi tidak muncul maksimal ketika tidak ada tanaman satu sebagai pendukung dalam hubungan seperti itu. Mungkin kalau tunggalan bisa, tapi ketika dia bentuknya dalam bentuk minyak, apakah satu minyak pengikatnya itu menghambat? Atau panah ini dan sebagainya, itu perlu dipahami betul. Tapi kalau untuk sekedar urut pada kesleo yang memar warnanya merah, asam urat yang warnanya merah, itu bisa dia. Ya dibalurkan aja, jangan diurut kalau yang asam urat. Tapi kalau dia memar warnanya merah bengkak itu bisa. Kalau ini kan yang urutan itu kan bengkak tapi dingin, tidak ada warna merah tapi bengkak sakit. Kalau ini bengkak dengan warna merah, jelas peradangannya. Meskipun itu ya berarti nyeri ya, berarti terkait nyeri, jadi ada nyeri yang merah, ada nyeri yang dingin. Berarti ada nyeri karena stagnasi karena dingin, ada stagnasi karena panas pada darah atau darahnya kental. Nah, ini spesialisnya itu. Berarti ini masih ya dalam arti berarti terus ada perbaikan sampai nanti yang kita harapkan kan bisa
yang ini udah. Yang ini nih masih terkait dengan darah panas. Kan masih kaitannya sama. Iya. Nah, kenapa ini tidak bisa maksimal sebagaimana yang lain? Ada apa gitu. Nah, ini yang masih saya pikirkan. Ini sudah ada ide tapi belum saya ini kan. Maksudnya kalau yang satunya lagi sudah, yang borok tanah itu cepat. Tapi bentuknya osiba ya, bentuknya serbuk sama nanti cair. Apakah kemudian itu sebagian dari bahan itu saya masukkan itu bisa memperkuat ini dan sebagainya? Saya lagi persiapan untuk trial. Berarti nanti masih mencoba dalam artian menghilangkan apa mengurangi paradigma terkait kalau herba itu lama. Benar nggak juga ya Pak ya? Makanya kan sebenarnya lama tidaknya tergantung pas atau tidaknya ya Pak Puji. Pas tidaknya, terus dia digunakan kasus itu kasus lama, kasus baru, terus apa dan sebagainya. Intinya alat menurunkan penyakit dan menurunkan obatnya. Jika penyakit sama dengan obatnya, maka akan sembuh. Artinya kalau masuk angin ya obatnya 2-3 hari harus bisa membuat dia hilang. Masuk angin paling lama 1 minggu. Nah kalau penyakit kronis prosesnya bagaimana, kekronisannya gimana, tahapannya gimana, nah itu. Ya masih kita tunggu Pak Puji ya terkait dengan pengembangan dari produk yang pastinya kalau sahabat mengikuti ya jadi memang semacam perbaikan terus, inovasi terus dengan harapannya ini bisa memberikan produk-produk yang berkualitas ya Pak Puji ya. Meskipun ini base-nya hebat tapi tidak kalah dengan yang non herba juga. Insya Allah kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya untuk produk minyak-minyak yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.